Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah hadir di Mushola Al-Ikhlas. Atas nama takmir atau pengurus Mushola Al-Ikhlas mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita hajatkan pada hari ini semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita nanti kelak berakhir dengan husnul khotimah. Amin. Dan kita semua bisa melaksanakan kegiatan ini di mana-mana, di musola kita bisa menghadiri semua. Terima kasih sekali lagi. Saya mohon maaf atas pelaksanaan ini, atas kekurangannya, dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammad al-qail man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadratal muhtaramin para alim ulama, sesepuh bini sepuh, khususnya panjenenganipun Romo Yai Ainul Rafiq, panjenenganipun Romo Yai Badri, panjenenganipun Romo Yai Hasan, sedanten sesepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang tidak bisa kami sebutkan tanpa mengurangi satu persatu, khususnya tanpa mengurangi rasa hormat tentang beliau-beliau, khususnya seluruh jajaran takmir masjid musola, wabil khusus musola kita bersama Mushola Al-Ikhlas, meliputi Bapak Ketua, Sekretaris, Bendahara, seluruh jajaran takmir musola. Mudah-mudahan melalui lantunan salawat di pagi hari yang ceria ini, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan berkat salawat musola kita tambah makmur, tambah berkah. Berkat salawat insyaallah hajat duniawi kita, hajat ukhrawi kita dilancarkan, dipermudah dan diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan barokah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kemudian nanti setelah umur yang panjang dalam taat secara istiqamah, insyaallah meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, 30 juzuk Al-Quran mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas hanya ada satu doa yang isinya minta tambahan. Satu doa yang isinya minta tambahan. Tambahan berupa apa? Bukan dunia, bukan harta, bukan kedudukan. Tambahan berupa ilmu. Rabbi zidni ilma. Jenengan cek mulai alhamdulillah sampai Anas 30 juzuk. Banyak sekali doa-doa yang kita munajatkan, tapi nggak ada doa yang meminta
tambahan kecuali minta tambahan ilmu. Hanya satu tok ndil ini doa, dan itu diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi Gusti, ya Allah, zidni, berikanlah tambahan kepada aku. Tambahan apa? Ilmu yang bermanfaat. Apakah orang itu tidak perlu dunia? Perlu. Gila betul? Iya. Orang perlu duit, perlu dunia, perlu juga jabatan, perlu segala sesuatu yang menjadi fasilitas sesaat hidup kita di dunia. Tapi semuanya kalau nggak ada ilmu, jadinya apa, Pak? Berantakan. Uang banyak, tidak punya ilmu, khawatir nanti kikir, bakhil. Orang punya kedudukan jabatan yang tinggi, nggak punya ilmu, khawatir nanti merampas haknya orang, khawatir nanti mendolimi orang, khawatir nanti korupsi dan lain sebagainya. Maka dari sini penting sekali bagi kita untuk menghadiri majelis ilmu dan menggapai daripada ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ilmu kita ditambahi oleh Allah, dan mudah-mudahan ilmu kita diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dulu di daerah Maghrib, ini cerita dikutip oleh Imam Abdullah Haddad dalam kitab namanya An-Nasaih Ad-Diniyah. Ada seseorang di kota Maghrib, daerah Maghrib sana, daerah Arab, ahli ibadah, ibadahnya luar biasa, istiqomahnya juga luar biasa, sholatnya, puasanya, sampai orang itu kagum dengan orang ini. Anehnya nggak nikah, nggak nikah. Aneh ya. Semangat ibadah, semangat taat, amale kata, tapi nggak menikah. Lalu kemudian ada seseorang bertanya, hei fulan, saya melihat kamu ini ibadahnya masya Allah, taatnya masya Allah, tapi kok kamu nggak menikah? Padahal manusia itu sehebat apapun pasti akan diberi oleh Allah Ta'ala yang namanya syahwat, kesenangan. Kok kamu nggak menikah? Jawab dengan jawaban polos, di rumah saya ada keledai betina. Ada nopo? Jadi kalau saya lagi syahwat muncak, aku datangi keledai. La ilaha illallah. Aku datangi keledai sehingga selesai syahwatku. Bener nopo bener? Salah. Sama ngomong bener. Kini kopi ini orang metu bahaya. Harus sendiri. Loh. Dia tidak tahu hukum mendatangi hayawan. Hukum mendatangi hayawan, dia nggak tahu hukumnya. Karena apa? Nggak ngaji. Tapi ibadahnya luar biasa, taatnya luar biasa. Satu tok ini kelemahannya. Iya, dia nggak mau disibukkan istri atau anak. Yang penting pokoknya ketika datang syahwat dia lampiaskan ke keledai betina. Hukumnya haram. Ditanya, Pak, sampai itu dosa besar, Pak. Kok bisa dosa besar? Saya tidak maksiat. Loh, kamu mendatangi keledai itu hukumnya maksiat. Subhanallah, hal yang simpel. Loh. Dikarenakan apa orang tersebut? Dikarenakan tidak menghadiri majelis, tidak mau mempelajari ilmu agama. Ini pentingnya. Sisi lain, guru saya Al-Habib Umar pernah bercerita juga, ada seseorang khalwat di atas gunung. Khalwat di atas
gunung, nggak mau turun-turun, ibadah terus pokoknya. Wah, luar biasa, fokus urusan ibadah. Gak lama kemudian ada salah satu temannya ingin menjenguknya, udah lama nggak ketemu, akhirnya didatangi, naik gunung, ketemu dengan fulan, dilihat orang itu sedang ngalungi bangkai tikus. La ilaha illallah, salate sekian tahun ngalungi bangkai tikus. Ditanya, "Hei fulan, kenapa kamu ngalungi bangkai tikus? Kenapa bangkai tikus kau kalungi?" Jawabannya polos tapi keliru. Ya, supaya kalau aku males ibadah, nggak mood ibadah, nafsuku saya suruh mandang, "Hei, kalau kamu nggak ibadah, kamu kayak bangkai ini bakalnya." Kira-kira sholatnya sah apa betul? Tahajudnya wa illa sholat sunnah wa illa duhai, puluhan tahun semuanya tidak diterima oleh Allah. Seperti tadi, orang yang ibadah tapi melampiaskan syahwatnya kepada hayawan, sama seperti ini, hanya masalah ngalungi tikus, bangkai tikus. Semua ibadahnya, khususnya sholatnya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cerita-cerita semacam ini menggugah hati kita. Alangkah pentingnya orang itu mencari ilmu sebelum melakukan ibadah. Mari cerita tok nih, sampai jam 09.00 cerita tok nih. Nggih. Zaman dahulu ada orang mengqadai sholat selama 60 tahun. Masya Allah, kalau oleh panjenengan ngodoi sehari semalam ini wegah Pak. Ini yang 60 swidak tahun, 5 waktu kali swidak tahun. Pinten itu Pak. Ngertos apa penyebabnya? Orang ini selama dia berwudu nggak mengusap rambut kepala. Ceketik, kenapa ceketik ini? Yo bahasa Tuban ya. Ceketik masalahnya cuma niku tok. Padahal kalau kita mau mengusap mazhab Syafi'i ditutul tok, udah selesai wudu kita. Ini orang sebelum wudu nggak mau belajar, nggak mau tanya kepada ustadz atau kiai, nggak mau hadir majelis taklim, atau mungkin membuka kitab terkait tentang urusan wudu. Jadi 60 tahun orang ini berwudu sebelum sholat, nggak mengusap rambut kepala. Sedangkan di dalam Al-Quran hukum mengusap rambut sepakat ulama hukumnya wajib. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafihi wamsahu biru'usikum. Akhirnya setelah mendengar kajian saat itu, ternyata mengusap rambut kepala itu hukumnya wajib wajib. Datang kepada kiai, maaf, bagaimana solusinya? Saya 60 tahun sholat, wudunya tidak mengusap rambut kepala. Jawaban kiai, qadoi dah, napa? Tengah ngodoi pinten kali Pak? 60 tahun sholat 5 waktu semuanya batal. Loh, cerita 1, 2, 3 ini hal yang sepele, yang menunjukkan alangkah pentingnya majelis taklim, alangkah pentingnya mencari ilmu. Mudah-mudahan masjid dan mushola di sekitar kita dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh mereka para pecinta masjid dan mushola, para pecinta sholawat dan zikir, para pecinta majelis taklim. Amin ya rabbal alamin. Adapun fadilah dan kelebihan yang nanti akan diberikan oleh Allah Ta'ala kepada mereka orang-orang yang suka mencari ilmu agama. Ilmu apa? Agama. Ilmu umum kalau diniati untuk akhirat, tapi kalau ilmu agama sudah pasti. Ilmu tentang Islam, ilmu tentang iman, ilmu tentang ihsan. Sahabat Ibnu Mas'ud, beliau pernah meriwayatkan suatu hadis,
Orang yang suka mencari ilmu nanti ketika masuk surga, amin Allahumma, itu memiliki derajat melebihi orang mukmin biasa. Jadi Pak, surga niku kanggone tiyang mukmin. Walaupun kathah maksiate di Singapura oleh Allah Ta'ala, finishnya masuk surga. Walaupun hanya sebiji dzarrah semut budak, kalau ditimbang la ilaha illallah, finishnya masuk surga. Tapi ketika masuk surga, sing paling tinggi kedudukannya, yang paling tinggi derajatnya, orang mukmin yang mencintai ilmu, orang mukmin yang menghadiri majelis ilmu. Inna Allah ta'ala yarfa'ul ulama fawqal mu'minina fil jannati bi 700 darajah ma baina kulli darajataini masira 500 am. Jenengan insyaallah, amin Allah, disiapake teng swarga niku kamare jumlahe 700. Mohon salli ala Muhammad. Ono hotel dhuwure 700 lantai. Pernah ketemu rumah buatan tentunya ambrek. Nek ketemu nggih ambrek Pak, 700. Setiap satu lantai dengan lantai di atasnya jaraknya naik lift itu 500 perjalanan. Pinten Pak? 500. Masya Allah. Wah, jenengan hitung piyambak, kira-kira sampai teng mereka itu berapa puluh tahun Pak? Dari satu lantai dasar menuju lantai yang di atasnya kedua itu 500 perjalanan. Lantai kedua, ketiga 500 terus. Nah, jenengan bisa bayangkan di dunia itu, di puncak, atas puncak. Gresik puncaknya pundi Pak? Kanan kiri. Selama orang itu di atas, selama akan menikmati pemandangan dan suasana yang enak. Begitu pula di surga. Lah nggih, surga niku mboten satu tingkatan, tapi surga niku bertingkat-tingkat. Dan di antara tingkatan sing paling tinggi setelah tingkatan para nabi niku mboten tiyang mati syahid, mboten. Mati syahid setelah derajatnya para ulama, para peluru majelis taklim. Lho nggih. Salasatun tasfa yaumal qiyamah. Namun 3 kelompok tok di hari kiamat yang bisa memberikan syafaat kepada putranya, kepada istrinya, kepada kerabatnya, siapapun yang dia inginkan, dikasih kebebasan oleh Allah Ta'ala memberikan syafaat. Yang pertama, al-anbiya, para nabi. Setelah para nabi, al-ulama, para ulama, para pecinta majelis taklim. Baru kemudian thumma syuhada, orang-orang yang mati syahid. Apunten Ustaz, cuk mosok awak dhewe luwih utama kalian sing mati syahid. Nggih Pak. Lah kok saged ngeten? Tiang mati syahid rekosane cuma sepisan, napa? Rekosane cuma sepisan, ketika dibunuh selesai rekosane. Lah awak dhewe ngojang ngaji rekosane apa mboten? Lho apalagi sing anak pondokan ngapalno lali, ngapalno maneh. Nulis tulisannya hilang, loh, nulis mana? Engkau urung ujiane, engkau urung ikhtibari. Loh, jenengan hari ini ngaji, nanti di Sunan Giri besok ngaji lagi, besoknya lagi ngaji lagi. Rekosane luwih nemen daripada orang yang mati syahid. Orang mati syahid itu selesai urusannya Pak, di alam barzah guyang-guyu tok. Tapi orang yang mencari ilmu, Masya Allah, dari masjid ke masjid, dari musola ke musola, dari majlis taklim ke majlis taklim, apalagi kadang-kadang musim hujan. Budan apa mboten? Kok separuh sih ngomong? Tuku mantrek aja sampai ketinggalan apa? Majlis taklim. Jadi rekosone luwih nemen. Makanya dalam sisi riwayat yuzanu midadul ulama bidami syuhada fayarjah damul ulama ala dami syuhada. Nanti darai tiang-tiang sing mati syahid ditimbang.
kalih tinta-tintane para peluru ilmu ditimbang. Kira-kira abot pundi? Abot tintane peluru ilmu. Orang mati syahid kemanfaatnya sekali, tapi kalau orang mencari ilmu manfaatnya sampai hari kiamat. Mulai dari hadis Imam Bukhari sampai sekarang manfaatnya kembali Imam Bukhari. Wahakada kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama kita, insya Allah kita semuanya termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala, karena buktinya kita mencintai sesuatu yang dicintai oleh Allah Ta'ala, yaitu pewarisnya para nabi, para mursalin. Mudah-mudahan ilmu kita diberkahi oleh Allah. Sering saya sampaikan, satu majelis taklim yang kita hadiri setunggal niki, dinten apa niki? Dinten Jumat, tanggal pinten? Rajab maksudnya. Satu majelis taklim, hudur majlisi ilmin sekali tok. Kalau ya Badri, kalau ya Rafiq, tembudi-tembudi monggo. Satu majelis taklim itu lebih utama daripada jenengan sholat 1000 rakaat. Sinten sing pernah 1000 rakaat angkat tangan. Ibu-ibu mungkin ono sing ngaco iki kono. Kulo dereng pernah Pak, terus terang nggih. Sholat 1000 rakaat 1 hari. Kaya napa Pak dengkole rasane. Satu majelis taklim niki jenengan wangsul, pahala yang dicatat oleh malaikat raqib seperti pahala 1000 rakaat. Nek 2 majelis 2000, 3 majelis. Nah jenengan ndelek rutinan kula 35 sebulan. Pinten Pak? Lho rutinan kula 35 Pak sak wulan. Piro? Pun kalikan piyambak nggih teng griya jenengan total nggih. Piro? Monggo. Lebih utama lagi menziarahi 1000 orang sakit. Sampai umur sekarang jenengan pernah napa boten jenengan hitung ziarah wong sakit sampai ping 1000? Dereng. Bahkan mungkin loh di rumah sakit saat ini mungkin dalamnya nggak ada 1000 orang sakit. Jenengan ziarah 1 orang sakit itu yang menyaksikan 70.000 pulang pergi. Lah ping 1000 koyo napa Pak? Lebih utama lagi menghadiri melayat jenazah sebanyak 1000 jenazah. Pernah sehari 1000 jenazah? Oh ini Palestina mereka 1000 jenazah. Pun kalau total satu majelis taklim sekali dihadiri lebih betul setara loh Pak. Bahasanya niku hadis afdal, lebih utama daripada 1000 rakaat tambah, lebih utama menjenguk 1000 orang sakit tambah, lebih utama daripada melayat 1000 jenazah. Alhamdulillah. Makanya Imam Syafi'i Pak sampai ngaji gawe bak. Napa nggawa bak ora kok golek berkat ngawur. Nadongi darah yang menetes dari alat belakang. Beliau punya penyakit namanya pun penyakit bawasir. Nek ngaji kursi ini tengahnya dilubangi, bawahnya dikasih bak supados darai netesi tenggene bak, mboten netes tenggene majelis taklim. Sinten Pak? Sinten Imam Syafi'i? Awak dhewe ngeluh sithik ra ngaji. Ngeluh sithik mboten ngaji. Mriyang sithik mboten ngaji. Imam Syafi'i sampai di akhir hidupnya seperti itu ujian para ulama, tapi nggak pernah meninggalkan yang namanya majelis taklim. Lebih dahsyat lagi nih, Imam Abu Hanifah ketika ngaji datang khadim pembantunya matur, Imam putra jenengan meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi. Beliau lagi ngaji, cara awak dewi prei panggih prei wonten jenazah. Beliau ndak, anakku gor ini tak sholatan ini gini, iki duit kayak tuku kafan, iki duit kayak ngedusi, iki duit kayak mikul, iki duit kayak ngubur. Aku punya kesibukan ngajar ilmu. Niku Imam Abu Hanifah
saking mulianya ilmu dan majelis taklim sampai enggak pernah meninggalkan. Mudah-mudahan kita semuanya insya Allah bisa memanfaatkan, walaupun cuma sebulan kita mulai, atau mungkin bagi yang mau nderek semingguan, nopo 2 mingguan sekali, nopo tiap hari, monggo. Yang jelas kesempatan untuk mencari derajat di surga tempatnya hanya di dunia yang sesaat ini. Semuanya capek, yang mengejar dunia juga capek, yang mengejar ilmu juga capek, finishnya sama, akan didatangi ajal. Ketika ditotal, duit akeh, ilmu akeh, milih sing bener sama yang bener. Ulangi mana ini? Duit akeh, ilmu akeh, milih karo nih. Duit akeh, hisape akeh. Oh berarti gak kasih itu. Loh ya, duit akeh, hisape akeh. Tapi ini ilmu akeh justru akan menyelamatkan orangnya kelak nanti di hari kiamat. Nek duitnya akeh disertai dengan ilmu, masya Allah Pak, damel musola, damel masjid, damel majelis taklim, damel apa iki piringane, damel piringan, damel kopi, semuanya ilmu akan mengarahkan dunia yang kita miliki untuk sebagai jembatan ke akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu kita ucapkan terima kasih, ribuan terima kasih kepada para takmir, masya Allah, yang memberikan fasilitas kepada kita, tempat dan waktu kita. Kita doakan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemangku masjid, orang yang membersihkan masjid musola, orang yang nyalaake lampu, mateni lampu, masang mik, apa malih Pak, sing nyaponi, sing adzan, sing imami, sedanten niku insyaallah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala berkat doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Tamim itu dari kota Mekah hijrah ke kota Madinah niku mbeto namung uplik. Napa uplik itu, Pak? Lampu cilik. Ya. Dulu di kota Madinah nggak ada uplik. Nah, jadi kalau malam tiba ya sudah gelap. Okay. Datang sahabat Tamim dari kota Makkah membawa uplik plus minyak tanahnya bahasa sekarang. Di dalam temu tiba. Di dalam masjid. Sehingga masjid itu padang. Napa? Padang. Kalau padang orang enjoy untuk ibadah, sehingga masjidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi makmur. Barokai nopo? Barokai uplie sahabat Tamim ad-Dari. Yang kita cari di dunia ini selain ridho orang tua, ridho guru, ridhonya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ketika melihat masjidnya padang, makmur, nyaman orang ibadah, langsung metu dongane Pak. Napa? Metu dongane. Dan doa ini bukan hanya untuk sahabat Tamim. Bagi orang-orang yang mengikuti di belakang Tamim. Sinten niku? Mereka orang-orang yang memangku masjid. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah masjid dibangun gak ana tamire, sapa sing nggoni? Hah? Masjid gede, musala gede, majelis taklim ora ana. Kene Pak, dikira ora ana. No Pak, wis gawe susah makno wae non. Ketika Rasulullah melihat masjidnya makmur, langsung metu donga. Lah niki lho Pak, dongane sing kita harapkan. Nawwarallahu qabrak ya Tamim kama nawwarta masjidana. Mudah-mudahan kuburanmu Tamim diterangi oleh Allah sebagaimana kau menerangi masjidku. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh Pak, bagi para takmir Pak, bagi orang-orang yang hadir dengan tenaganya, dengan pikirannya, dengan dananya, ketika meninggal dunia kuburannya dipadangi. Padangi pakai lampu nopo? Uplek.
gak nggawa uplik Pak jenazah niku. Apa nyambung PLN toh? Ndak ada. Nggih, lah niku madangi apa? Ya melalui niki. Majelis sholawat niki yang pernah infak meninggal dunia merasakan bener Ustaz. Ngoten. Nggih. Melalui apa? Melalui zikir kita, melalui ramainya para jamaah, melalui apa? Melalui majelis taklim. Itu yang nanti akan menerangi daripada orang-orang yang andil untuk berupaya bagaimana masjid dan mushola dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula niku pernah Pak duka masjid pundi niku. Saking meniki manyar terus arah Tuban. Mbah jenenge apa? Gawedi. Sampai kula ngomong gawedi ya. Gawedi. Mlebu nang kula tok. Assalamualaikum, aku dhewe endi wongi. Security 1 2 3 4 tak hitung Pak, tak hitung 1 2 3 4 wong endi? Aku tok. Yang menjadi pertanyaan, duitnya para jamaah yang diinfakkan ning di kabeh. Kira-kira bagaimana hasilnya? Kemana? Mandek ngangkrak. Lah, makanya sangat-sangat perlu kita dukung ketika musola dan masjid ini dimakmurkan oleh para jamaah, bukan mengurangi tapi justru tambah menambahi. Sampai saya tutup cerita ini, dulu ada perempuan di zaman Rasul namanya Ummu Mihjan. Sinten Pak? Ummu Mihjan. Gitu apalagi engkau terakhir tak bedei sing iso tak jauh umroh. Bayar dewi-dewi. Ibu Ummu Mihjan niku pekerjaannya cuma nyaponi masjid. Nyaponi masjid Pak. Mari disaponi miri minggat. Perempuan. Ya mungkin di Indonesia belum ini, memang beda. Kalau di Hadramaut itu yang menyapu masjid niku perempuan. Nah, cuma kan di Hadramaut nggak seperti Indonesia, Pak. Di Hadramaut itu nggak ada karpetnya, nggak ada tekelnya, jadi disaponi setiap saat. Niku perempuan namanya Ummu Mihjan. Aktif tiap saat pekerjaannya membersihkan masjid. Mulyo napa mulyo? Mulyo ndi sing membersihkan hotel? Hah? Mulyo mana yang membersihkan mall? Masjid, musola. Podo-podo nyapu nih, tapi ki nyapu nih rumahnya pangeran. Ayo, tanpa merendahkan mereka bekerja, kita pun juga bekerja untuk akhirat. Saumpami ono wong dan nyaponi omahku tiap hari ping 5. Kira-kira tak apakno ya wong iki. Ono wong nyaponi latar seandainya, nyaponi rumah jenengan ping 5 tiap hari 5. Masa iki sapa yo wong-wong iki nyaponi omahku sampai ping 5. Seandainya begitu pula Allah, kita bayangkan kalau rumahnya Allah Ta'ala kita perhatikan, disapu, dikasih fasilitas, senengnya kaya nopo Allah Ta'ala. Insya Allah Ta'ala meridhoi kita, amin ya rabbal alamin. Suatu ketika Rasulullah niku masuk tenggene kuburan, lalu kemudian Rasulullah niku mandang ada kuburan baru. Rasul bertanya, hei sahabat, ini kuburannya siapa? Kuburannya Ummu Mihjan. Loh, kuburan di sini Ummu Mihjan yang pekerjaannya nyapu rumah Allah nih, masjid musola. Kata Rasulullah sambil sedih, kenapa kamu tidak menghabari aku supaya aku bisa menghormati jenazahnya? Dijawab para sahabat, maaf ya Rasulullah, meninggal di siang hari dan kami tidak ingin mengganggu istirahat Anda. Apa Pak? Niki jasane Rasulullah terhadap orang yang perhatian kali masjid musola, disolati di atas kuburan. Dikejar loh Pak, sholat di atas kuburan. Dan itu sangat dianjurkan. Sebelum kita lanjutkan, bagi orang yang mungkin tidak mendapati keluarganya karena cepat dikubur, maka bisa disolati di atas kuburan. Disolati di atas kuburan. Dan bayangin Pak, wong disolati Nabi Muhammad, terus sisane nopo Pak yang perlu diperhatikan? Lamun karena nakir wala langsung masuk surga ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Disolati.
Rasul nyolati perempuan. Atas jasa apa ini perempuan? Bukan yang adzan, bukan yang jadi imam, bukan yang ngajar di masjid musola, bukan yang bagian ini. Bagian cuma nopo nyapu, bagian ngepel, bagian resik-resik masjid musola, kados mengaten penghormatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah bertanya kepada Ummi Mahjan. Nama Pak? Takok. Kalau Nabi Isa saja bisa menghidupkan Nabi Nuh, Nabi Isa pernah diminta oleh kaumnya untuk menghidupkan Nabi Nuh. Nabi Nuh Pak 950 tahun dihidupkan. Ya Nuh kum biidznillah. Apa Pak? Bangun hidup. Hidup. Ditanya oleh Nabi Isa, "Hei Nuh, dunia menurut Anda seperti apa? Dunia menurut Anda seperti apa?" Ini orang yang umurnya berapa tahun Pak? 1000 kurang 50 tahun. Kata beliau, "Wahai Isa Ruhullah, dunia yang saya ketahui selama saya hidup seperti bangunan punya 2 pintu. Pintu masuk, pintu jangan mlebet medal niku berapa ribu tahun, berapa menit melebu kemudian itulah dunia." Ini pernyataan sinten? Nabi Nuh terkait tentang urusan kita kembali. Nabi Muhammad bertanya-tanya kepada Ummi Mihjan. Kata Rasulullah, "Hei Ummi Mihjan, bagaimana keadaanmu?" "Baik, saya alhamdulillah ya Rasulullah, Masya Allah, diampuni oleh Allah Ta'ala dosa-dosaku." Terus apa pertama kali yang disuguhkan oleh Allah Ta'ala di alam barzah? Napa Pak? Innova, Avanza, Alfa, napa Pak? Hah? Napa? Davario, no? Apa kata Ummi Mahjan? Pertama kali yang disuguhkan oleh aku ya Rasulullah, barokai nyapu masjid. Napa Pak? Barokai nyapu masjid. Pertama kali hadiah yang disuguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali luar biasa menghadiri majelis ta'lim, majelis ilmu, terkhusus pula bagi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pemangku rumah dan masjidnya Allah Ta'ala. Dan kita alhamdulillah insyaallah walaupun tidak termasuk daripada takmir, tapi kita selalu ikut andil di masjid dan musholla. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat, dan mudah-mudahan kita semuanya insyaallah digolongkan termasuk orang-orang yang cinta terhadap masjid dan musholla, cinta terhadap ilmu dan majelis ta'lim, dan mudah-mudahan berkah ilmu insyaallah derajat kita dinaikkan oleh Allah Ta'ala, umur kita insyaallah dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, putra putri kita insyaallah dijadikan putra putri yang saleh dan salihah, dan mudah-mudahan berkat daripada sholawat hari ini dan hari seterusnya insyaallah diberi sehat walafiat jasmani dan rohani, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup doa, mari lantunkan beberapa menit. Ya Arhamar